kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Terus maksudnya apa, Bos? Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur tentu saja. Oke, besok kita tambah toa atau speaker yang lebih besar lagi. Diatur bagaimana volume speakernya, gitu. Toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng. Harusnya itu mulutnya yang diatur kalau ngomong, Pak, ya. 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum azan dan setelah azan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk apa itu, Bos? membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Hut! Gaji kamu! Tuman! Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Ya sudah nih, volume yang semula full. Nah, ini full ya, Pak, ya. Nih. Tuh. Saya habisin sampai 0 biar nggak kedengeran sama orang yang di sawah. Sampai 0. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Sejak kapan orang ngaji di masjid atau mengumandangkan azan itu merugikan orang? Hah? Sejak kapan? Saya mau tahu. Kecuali kita membunyikan kayak musik-musik dugem di masjid itu baru merugikan. Ini kan azan sama ngaji itu sudah ditempatkan pada tempatnya. Nah, gitu. Jadi kalau ada orang yang merasa terganggu dengan suara mengaji atau suara azan, seperti yang dikatakan Ustadz Al-Mukarram Abdus Somad, itu adalah iblis atau setan. Yang terganggu dengan lafaz Allah itu setan. Maka orang yang terganggu mendengar azan, dia mesti diruqyah. Nah, Bapak ngerti kan? Jadi kesimpulannya itu orang-orang seperti Anda itu harus diruqyah karena banyak setannya, oke? Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim, ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Rasanya mantap. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Nah, ini baru nggak mantap, goblok. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur. Kalau kami nggak mau, terus kamu mau ngapain? Hah? Orang sudah ketentuannya dari dulu kok. Mau diatur-atur itu mulutmu harus diatur kalau ngomong. Supaya tidak menjadi gangguan. Ya. Walah, gangguan. Nggak ada istilah suara ngaji di masjid, suara azan di masjid itu menjadi gangguan. Hah? Itu mulutmu yang ngomong itu menjadi gangguan buat kami umat Islam. Hah? Kami di sini baik-baik saja, kami di Lombok ini, Bos. Gak ada istilah terganggu sama suara masjid, sama suara ngaji di masjid. Jadi buat semua umat Islam dimanapun berada, tetap
pakai aturan yang sudah ada, kumandangkan suara azan yang sebesar-besarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.